Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di sini Pak, saya tuh ada tugas dari CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Saya tuh ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak. Boleh, silakan. Ini tentang mungkin Bapak pernah mengalami kasus-kasus atau ya yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral masuk Itu pertama dengan menelaah kira-kira mana resiko yang kecil gitu kan, resiko yang kemungkinan tidak terlalu berat ketika kita tidak memilihnya kan seperti itu. Misalnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya saya harus melaksanakan salah satu kan, harus melaksanakan salah satu dengan bertanggung jawab gitu. Kalaupun nanti yang kedua bisa dilaksanakan, ya kita terus akan dilaksanakan gitu. Oh iya, Kayak gitu. ya seperti itu ya Pak. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi gini langkah-langkahnya. Yang pertama saya mengidentifikasi semua pilihan tadi ya. Jadi kira-kira mana yang bisa kita laksanakan, resikonya yang paling kecil, terus nilai kebajikannya mana yang lebih tinggi kan gitu. Yang kedua, ya kita sudah setelah mengevaluasi kira-kira konsekuensinya mana yang paling ringan gitu kan, atau yang paling berat kita laksanakan. Kemudian juga saya butuh apa ya, bisa melakukan apa namanya konsultasi juga, bisa mengajak bicara dengan beberapa pihak yang terkait gitu kan, sebagai bentuk pertimbangan. Jadi akhirnya saya pun meminta pertimbangan pihak yang lain gitu kan, itu sebagai salah satu penguat. Mungkin juga apa ya, mempertimbangkan prinsip-prinsip yang relevan kalau dihadapkan dengan dua pilihan yang tadi. Dan yang terakhir ini Pak, mencoba untuk mengikuti intuisi saya sendiri gitu. Apa yang memang saya yakini benar ya saya lakukan gitu. Ya Pak, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak sangat efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan? Mengumpulkan informasi yang relevan, mengumpulkan semua permasalahan yang relevan. Yang kedua, mencoba menghindari asumsi. Jadi memutuskan sebuah keputusan itu tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta dan keyakinan yang mendukung ya. Kemudian juga mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan gitu. Kalau nilai itu bertentangan kita nggak akan pilih gitu, tapi kita cari mana kira-kira nilai yang relevan, nilai yang sesuai. Itu mungkin Pak. Seperti itu ya Pak. Lalu hal-hal apa saja selama ini yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bapak? Tantangannya yaitu tadi ketika dihadapkan dengan sebuah kasus yang terkait dengan dilema etika itu, satu tantangannya kita harus menentukan keputusan yang cepat gitu, cepat dan tepat. Harus memiliki kecepatan dan ketepatan berpikir untuk menentukan sebuah masalah gitu. Yang keduanya, tantangannya harus memiliki kemampuan memformulasikan bentuk yang harus kita laksanakan dalam mengambil keputusan. Iya, seperti itu ya, Pak.
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal sih kayaknya belum, Pak. Karena itu kan sistemnya sifatnya teh apa sih namanya, Pak? Kondisional gitu Ya, kan. kondisional. Kalau ada masalah yang terkait dengan etika ya kita langsung pecahkan gitu. Biasanya kalau Bapak memiliki kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? ya. Misalnya? Kadang-kadang bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tergantung tergantung tingkat urgennya seperti apa. Tingkat gitu. urgennya, tingkat kasus dilema etikanya Ya, itu betul. sedalam apa gitu ya, Nah. seperti itu ya. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya jalani? Pertama ya saya langsung mengkomunikasikan kepada pihak terkait permasalahan yang ada. Yang kedua mengajak pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Mungkin secara dialog ya, Dialog. kayak seperti itu ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Betul. agar misalnya guru tersebut mungkin ya ada perbaikan untuk kedepannya, Ya. untuk nyemete kesepakatan, Betul. mungkin memberikan kesepakatan antara dua pihak untuk Ya. memberikan kesempatan kedua mungkin ya, seperti itu. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama karena faktor kemampuan diri sendiri juga kan gitu. Banyak belajar dari berbagai permasalahan itu juga membuat kita semakin makin hari makin lebih lebih mahir dalam membuat sebuah keputusan itu kan. Karena kalau Pak Ramdan banyak membuat sebuah keputusan itu lama-lama keputusan yang dibuat akan lebih efektif dan jauh lebih bagus gitu daripada seseorang yang jarang mengambil sebuah keputusan. Yang kedua ya tadi faktor-faktor yang dapat membantu itu ya karena saya mungkin juga bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah gitu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dalam pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Artinya dalam pengambilan sebuah keputusan tentunya kita harus belajar untuk berpikir secara matang, kemudian juga berpikir bagaimana resiko yang kita ambil saat membuat keputusan. Dan tentu yang terakhir kita memikirkan dampaknya seperti apa ketika kita memutuskan sebuah keputusan gitu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan Sama-sama. waktunya. Ya, semoga ilmu yang Bapak beri kepada saya bermanfaat untuk kedepannya Pak ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok B CGP Angkatan 11 Kota Bandung. Mohon izin waktunya, kita akan melaksanakan wawancara terkait etika moral dalam pengambilan keputusan Ibu. Mohon izinnya Ibu. Ya Bapak, terima kasih. Sebelumnya selamat ya kepada Ibu dan Bapak guru hebat yang sedang melaksanakan pendidikan CGP, semoga lancar. Mungkin saya perkenalkan dulu diri kami Bu. Saya Muhammad Zikri Firdaus. Saya mengajar di SMA Negeri 17 Bandung. Berikutnya ada Ya, perkenalkan nama saya Ramdan Wadur Rahman dari SDN 061 Cijerah. Iya, dan saya Ibu N. Ajeng Tidi Mardia dari SDN 214 Perumna Cijerah. Baik Ibu, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin kalau semisal ada perjawaban-jawaban yang tidak berkenan, tidak apa-apa, tidak usah dijawab Ibu ya. Mungkin yang pertama Ibu, di sini kami selama ini bagaimana
Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, izin menjawab. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Selama ini banyak sekali keputusan-keputusan yang sudah saya ambil di sekolah ini, karena saya sudah menginjak 8 tahun di sekolah ini. Ada banyak masalah-masalah yang dialami karena memang keseharian tidak luput dari masalah ya. Nah, ada yang dilema etika, ada juga yang bujukan moral ya. Nah, mungkin kalau yang dilema etika itu adalah masalah-masalah yang bisa mencari solusinya itu ada dua kemungkinan, yang dua-duanya itu berat. Jadi dua-duanya kalau dilaksanakan sebetulnya berat. Sedangkan untuk rujukan moral itu sudah jelas yang sesuai dengan norma. Jadi pengambilan keputusannya jelas, ada yang benar, ada yang salah. Jadi kita bisa berpatokan kepada aturan. Kita ambil aja yang benarnya gitu. Nah, yang susah itu adalah yang dilema etika, di mana pengambilan keputusan itu harus betul-betul diambil beberapa sisi ya, yaitu identifikasinya mungkin saya harus mengidentifikasi dulu apakah masalah-masalah ini, mengapa masalahnya timbul, kemudian faktornya siapa yang ada di balik masalah ini, kemudian apa tujuannya apabila masalah ini dibetulkan gitu ya, diambil solusinya, kemudian kita cari solusi yang tepatnya seperti apa, dan yang terakhir apabila sudah dicari solusi, kita merefleksikan apakah solusi yang diambil itu sudah tepat, tidak merugikan semua pihak. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mengidentifikasi dulu ya. Baik Ibu, mungkin ini ada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Betul. Bagaimana Ibu? Iya. Betul, setiap pengambilan keputusan kita harus hati-hati, jangan sampai ada yang dirugikan gitu, jangan sampai juga menguntungkan salah satu pihak atau beberapa orang. Jadi di sekolah itu kita banyak sekali banyak sekali orang ya, ada guru, ada masyarakat, ada orang tua murid, ada siswa. Nah, jangan sampai keputusan tersebut merugikan salah satu dari itu. Keputusan itu harus betul-betul diterima dan bermanfaat untuk semua. Jadi saya selalu kalau setiap ada keputusan selalu mengidentifikasi dulu nih keputusannya ini diambil untuk apa, karena apa begitu. Lalu yang keduanya saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah saya anggap ini bisa diajak kompromi, bisa diajak diskusi, bisa diajak kolaborasi gitu ya. Saya di sini memiliki PKS, kalau di SMA mungkin wakil kepala sekolah begitu ya, yang bisa diajak diskusi untuk mencari solusi yang terbaik, solusi alternatif yang menguntungkan semua pihak. Kemudian seperti tadi, setelah diambil solusi yang terbaik, lalu merefleksikan apakah solusi yang sudah saya ambil itu benar-benar tidak merugikan orang lain, seperti itu. Nah Ibu, mungkin ini pertanyaan ketiga, sebenarnya udah Ibu jawab tapi tidak apa saya sampaikan Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini gitu. Diulangi lagi aja jawabannya ya. Jadi betul prosedurnya atau langkah-langkahnya. Tadi yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya ini karena apa, kemudian siapa faktor utama di balik semua ini, kenapa masalah ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kita adakan kolaborasi antara saya mengambil seseorang yang dianggap itu bisa membantu saya dalam mencarikan solusi alternatif. Kemudian yang ketiga adalah mencari solusi yang terbaik
di antara yang baik. Jadi solusinya itu kan kadang membingungkan ya. Ini baik nih. Jadi ada beberapa solusi itu, ada A, ada B, ada C, ada D. Tapi kita tidak mungkin untuk mencari semuanya misalnya. Nah, lalu kita memutuskan C. Nah, ini C ini adalah solusi alternatif yang terbaik. Lalu setelah diputuskan solusi tersebut menjadi sebuah kebijakan ya. Kalau pimpinan itu biasanya mengeluarkan solusi itu adalah sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu akhirnya direfleksikan. Apakah kebijakan itu sudah sesuai, sudah tidak merugikan siapapun? Seperti itu mungkin prosedurnya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ramdan. Nah, ya. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang keempat, Ibu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Menurut saya hal-hal yang efektif adalah adanya kolaborasi. Nah, saya tidak mungkin bisa berpikir sendiri ya. Kan keputusan itu bukan keputusan. Iya, betul, keputusan. Keputusan itu ada dua ya. Keputusan yang betul-betul harus diputuskan hari itu juga. Begitu kita dapat masalah, kita harus memutuskannya. Dan ada keputusan yang betul, yang bisa dinantikan. Maksudnya bukan dinantikan sih ya. Kita keep dulu, kemudian kita diskusi bareng-bareng, lalu diambillah suatu keputusan. Nah, untuk menyelesaikan dua keputusan tersebut, hal yang paling efektif bagi saya adalah adanya kolaborasi beserta orang-orang yang saya anggap percaya dia dapat memberikan solusi alternatif. Bisa diajak diskusi, bisa diajak kolaborasi seperti itu ya. Kalau di sekolah ini ada PKS kurikulum, PKS kesiswaan, PKS humas. Nah, saya berkolaborasinya dengan mereka. Kalau misalnya menyangkut persoalan tentang kurikulum, berarti saya mencari temannya itu adalah PKS kurikulum. Kalau misalnya permasalahannya itu datang dari masalah kesiswaan, berarti saya kolaborasinya dengan PKS kesiswaan. Mungkin seperti itu ya. Baik Ibu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Aduh, tantangannya betul. Tantangannya adalah masalahnya itu sendiri ya. Masalahnya, kemudian solusi yang diambilnya juga harus bagaimana. Jadi tantangannya itu, kalau misalnya diberikan contoh tidak apa-apa. Iya, tidak. Oh ya, misalnya begini, saya itu memiliki permasalahan yang ada di sekolah ini menyangkut peraturan. Peraturan tersebut harus diikuti atau ditaati oleh seluruh guru misalnya. Nah, kemudian apabila ada salah seorang guru yang tidak melakukan peraturan tersebut, kan seharusnya saya secara tegas menindaklanjuti ya. Menindaklanjutinya begitu. Nah, tetapi apabila ada salah seorang guru tersebut diberikan keputusan tersebut, itu malah menjadi sesuatu yang membuat dia lebih sakit dan akhirnya tidak masuk misalnya. Nah, seperti itu. Jadi saya itu dilema ya. Jadi dilema, saya memikirkannya kalau keputusannya saya ambil yang A, nanti akan bagaimana, akan merugikan guru tersebut. Kalau B juga, nanti takutnya guru-guru lain akan merasa cemburu dan guru-guru lain pun takutnya akan mengikuti teman yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Nah, itu kan adalah sebuah dilema etika di mana suatu keputusan itu sebetulnya akan merugikan pihak lain dan juga akan menguntungkan pihak lain juga. Nah, itu adalah tantangan bagi saya dan memang sampai saat ini susah sekali untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, itu tantangannya. Ya, baik Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam
menyelesaikan sebuah kasus dilema? Kasus dilema etika sebetulnya kalau di jadwal tidak ada ya. Tidak. Tidak ada masalah yang harus sesuai dengan jadwal, Iya, tidak betul. ada ya. Jadi mungkin dilema etika itu terjadi permasalahannya insidental, dadakan, dan diputuskannya juga harus secepatnya, karena Betul. kalau dinanti-nanti akan timbul lagi masalah yang lebih lagi mungkin seperti itu. Betul Ibu ya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani Iya, selama iya. ini? Iya, terima kasih. Betul, kalau misalnya permasalahannya cukup ringan, tidak berat, maka permasalahan tersebut misalnya bisa diatasi dengan sendiri dan langsung diputuskan hari itu juga. Nah, tapi kalau permasalahannya agak berat, menyangkut dilema etika yang sangat perlu pemikiran, nah makanya perlu ada waktu khusus untuk mendiskusikan dengan teman-teman PKS itu. Jadi perlu waktu, dan biasanya waktu yang dipakai itu pada saat komunitas belajar setiap hari Jumat ya, seminggu sekali. Nah mungkin pada saat itu bisa di open di komunitas belajar. Tapi kalau misalnya keputusan tersebut harus segera dan kita membutuhkan kolaborasi dengan yang lain, maka langsung saja teman-teman dipanggil di sini. Kita berdiskusi 2 mata atau 3 mata atau 4 mata gitu. Ya, Seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ajeng. Oleh Ibu Ajeng. Ya, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi sudah saya jelaskan bahwa betul ada seseorang yang bisa dianggap bagi saya itu membantu lancarnya sebuah keputusan diambil, yaitu teman diskusi, teman kolaborasi, ya, yaitu PKS yang ada di. Ya, selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, yang bisa saya petik, yang bisa diambil hikmahnya bahwa selama kita bekerja, maka akan banyak sekali masalah-masalah yang timbul, termasuk dilema etika itu sendiri. Nah, yang bisa saya petik adalah sebuah keputusan apabila diselesaikan dengan cara kolaborasi bersama rekan-rekan, maka akan banyak sekali solusi-solusi alternatif yang bisa dicari gitu ya, dan akhirnya mendapatkan sebuah solusi yang terbaik di antara yang baik. Mungkin itu ya. Jadi kedepannya mungkin masalah akan selalu ada, dan itu adalah hal yang efektif menurut saya adalah adanya banyak kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan kami terkait pengambilan keputusan dilema etika juga, Bu. Mungkin kami haturkan terima kasih, Ibu. Doakan juga kami, semoga kami lancar pendidikan guru penggeraknya, dan kami doakan juga semoga sekolah yang Ibu pimpin menjadi sekolah yang terbaik. Amin, terima kasih juga ya. Insya Allah saya doakan semoga Ibu dan Bapak guru hebat ini diberi kelancaran, tuntas dengan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian insya Allah di kedepannya akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin. Terima kasih Ibu. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu